Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Maulida Hasana dengan NIM 210603110032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai AMDAL, Rencana Industri Deterjen Ramah Lingkungan untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah AMDAL. Semoga membawa kebaikan bagi kita semua. Keep watching! Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu alasan wajib AMDAL. Mengapa kegiatan ini memerlukan AMDAL? Kemudian kegiatan ini dibangun atas tanah ukuran berapa? Lalu lokasi kegiatannya di mana? Dan bagaimana hasil pelingkupannya? Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan terlebih dahulu, inilah LERA atau Sapindus Rara DC yang akan digunakan sebagai penghasil surfaktan alami yang tentunya akan lebih ramah lingkungan. Dan inilah bahan yang akan kami gunakan untuk industri sabun ramah lingkungan ini. Sapindus Rara DC atau biasa dikenal dengan LERA dapat menghasilkan senyawa aktif saponin dan alkaloid yang dapat membersihkan noda pada pakaian, sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan deterjen. Kemudian, mengapa kegiatan ini masuk ke dalam kategori wajib AMDAL? Kegiatan ini termasuk kategori wajib AMDAL kategori B berdasarkan lampiran LHK nomor 4 tahun 2021. Karena kegiatan ini cukup sensitif dan kompleks. Kemudian lokasinya adalah di Ngoro Industrial Park, lebih tepatnya di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Alasan mengapa rencana kegiatan ini akan dibangun di Ngoro Industrial Park karena di wilayah tersebut itu merupakan wilayah industri sehingga pengolahan limbahnya akan lebih sistematis dan lebih efisien karena menggunakan IPAL terpadu. Kemudian skala besaran industri ini yaitu sekitar 12 hektar dan adapun latar belakang mengapa adanya kegiatan ini yaitu karena semakin menurunnya kualitas perairan yang salah satunya disebabkan oleh limbah dari mencuci pakaian maupun mencuci piring bahkan mandi yang dihasilkan dari surfaktan yang banyak digunakan untuk pembuatan sabun. Dan pembuatan sabun tersebut adalah yang banyak digunakan adalah LAS dan ABS. Surfaktan ABS ini adalah surfaktan yang lebih berbahaya karena lebih mencemari lingkungan karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme. ABS atau alkyl benzen sulfonat sulit diuraikan oleh mikroorganisme karena berbentuk benzen sehingga sulit untuk merupakan senyawa aromatis sehingga sulit untuk diputus rantainya. Dan jika surfaktan ABS ini kadarnya banyak, maka akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem dalam jangka waktu yang panjang. Adapun hasil pelingkupan pada tahap prakonstruksi, yaitu yang pertama adalah alih fungsi lahan. Pada alih fungsi lahan, yang pertama adalah berkurangnya suplai oksigen karena tanaman yang ada di lahan tersebut akan ditebang, sehingga
tidak ada tidak ada tanaman lagi di lahan tersebut dan mengurangi suplai oksigen di kawasan tersebut. Kemudian hilangnya habitat hewan dan tumbuhan karena lahannya akan dibangun sebuah industri, maka akan dilakukan pembersihan lahan dari tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kemudian eh, pembersihan lahan tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dan hilangnya daerah resapan air dikarenakan oleh ditebangnya tanaman-tanaman yang menyerap air tersebut, sehingga jika hujan lebat dan akan meningkatkan risiko erosi tanah. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu dikarenakan oleh alih kepemilikan lahan, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat. Misalnya pada lahan tersebut sebelumnya merupakan tempat untuk bertani atau berkebun. Jika dijual, maka orang yang berkebun atau bertani di lahan tersebut akan kehilangan mata pencaharian. Dan ada juga menyebabkan konflik sosial, yaitu karena yang pertama sangat dimungkinkan penjual tanah ini memiliki sifat yang sombong dan konsumtif, sehingga akan foya-foya dari hasil penjualan tanah tadi. Kemudian terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan alih fungsi lahan tadi yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat. Kemudian pada tahap konstruksi dapat menyebabkan konflik sosial karena mobilisasi bahan bangunan yang dapat menyebabkan jalanan macet, berdebu, kebisingan, dan jalanan rusak. Kemudian mobilisasi bahan bangunan ini juga dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat. Adapun dampak pada tahap konstruksi yang kedua yaitu pada peluang kerja, yaitu penjualan bahan bangunan meningkat karena suatu industri tersebut itu melakukan pembangunan, jadi membutuhkan bahan untuk bangunan. Kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran karena kuli dari pembangunan industri tersebut dan dapat menambah pemasukan ekonomi masyarakat sekitar seperti warung untuk makan kuli atau catering makan karyawan dari pembangunan kegiatan tersebut. Kemudian dapat mengakibatkan ketidakseimbangan tata lingkungan karena berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya resiko erosi tanah, berkurangnya flora dan fauna, berkurangnya suplai oksigen, meningkatnya kebutuhan air, dan bertambahnya jumlah sampah, di mana ketidakseimbangan tata lingkungan ini disebabkan oleh adanya pembangunan industri tersebut. Kemudian pada tahap operasi, dampak negatifnya sangat minim dikarenakan pada tahap operasi ini industri dapat membuka peluang pekerjaan seperti sebagai karyawan industri, kemudian mengurangi jumlah pengangguran, yang mana itu adalah dampak dari adanya industri tersebut.
Tidak hanya sebagai karyawan, bisa juga sebagai ojek untuk mengantar karyawan ke tempat industri bekerja, kemudian dapat membuka warung, catering, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian menambah pemasukan ekonomi masyarakat sekitar karena eh, bahan baku dari industri ini adalah buah lera mm, sehingga masyarakat sekitar dapat jadi karyawan lepas dari industri ini, maksudnya adalah petani lera untuk membudidayakan lera dan hasilnya untuk produksi di industri ini. Dari peluang kerja tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan yang akan dapat mewujudkan Sustainable Development Goals Indonesia 2030. Kemudian eh, berjalannya industri ini juga dapat melestarikan lingkungan karena berkurangnya limbah cair sisa mencuci yang dari surfaktan berbahaya karena industri ini menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Kemudian sehingga dapat meminimalisir kerusakan ekosistem air dan limbah perairan adalah minim, maka tanah yang dihasilkan adalah lebih berkualitas atau lebih baik dari sebelumnya yang mengandung surfaktan ABS yang tinggi. Kemudian limbah sisa mencuci yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme air dengan adanya sabun organik ini. Kemudian pada tahap operasi industri ini juga menghasilkan limbah cair yang akan ditanggulangi dengan pengolahan IPAL sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian eh, juga menghasilkan polusi udara yang mana dapat diminimalisir dengan adanya penanaman pohon sekitar pabrik atau industri yang bersangkutan. Kemudian eh, dikarenakan permintaan produksi yang besar oleh industri ini, maka membutuhkan bahan yang lebih besar dan bahan untuk industri ini adalah bahan organik atau berasal dari tumbuhan sehingga ketika permintaan produksi dari industri ini besar, maka akan menghasilkan juga pohon yang banyak karena bahan baku industri ini adalah dari tumbuhan, yaitu lera. Sehingga polusi udara dirasa cukup dapat diminimalisir adanya. Kemudian peningkatan sampah jelas ada, namun dapat ditanggulangi atau diminimalisir dengan diserahkan ke lembaga pengelola limbah di sekitar industri tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.